Apa? Ada laptop ada dua. Jadi apa lagi? Alasan apa? Apa? Chat GPT? Ada, chat GPT ada. Ada Mas Adi, apa lagi? Hanya Pak Bobin sama saya nih. Nanti lagi, kamu yang di apa ya? Hah? Nanti masuknya. Mohon izin Bapak Ibu, eh, agar yang membuka mohon di mute dulu Aku kasih data itu. karena Dan data sudah kamu kalian naik ke atas dari jam ayat. 8.35 kita sudah lewat 5 menit waktu yang sudah ditetapkan. Mungkin kita akan segera memulai kegiatan ini. Sebelumnya Bapak Ibu mohon menggunakan PB yang sudah kami bagikan baik melalui undangan maupun yang ada di kolom chat ya. Sehingga dokumentasi terkait pelaksanaan ini bisa kita buat menjadi eviden baik menjadi eviden pada MCPKPK maupun dalam pelaksanaan-pelaksanaan seperti eviden di e-kinerja Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu dibuka dulu kameranya, kemudian gunakan virtual background-nya ya masing-masing yang sudah kami bagikan. Apa ada kesulitan dalam hal pembuat pemasangan virtual background? Ya di kolom Oh, di pojok atas sebelah kanan di sana bagaimana Pak terdapat Mas? perisai yang warna hijau. Bapak Ibu bisa mengklik eh, icon tersebut, kemudian klik setting, kemudian nanti di sana ada background. Bapak Ibu bisa menambahkan setelah melakukan pengunduhan atau download dari PB tersebut. Silakan Bapak Ibu, apa ada kendala?
Kami tunggu 2 menit untuk bisa memasang masing-masing virtual background-nya sehingga bisa terdokumentasi kegiatan ini. Kegiatan ini juga kami laporkan kepada pimpinan sehingga kendala-kendala terkait hal ini bisa kita sampaikan kepada pimpinan. Ya, silakan juga pada kolom chat tadi sudah kami informasikan, mungkin Bapak Ibu yang lain yang baru masuk, baru bergabung, format dari penulisan nama demikian ya Bapak Ibu, seperti di kolom chat. Berikan nama unit kerjanya atau satuan kerjanya, kemudian nama peserta. Sehingga kami tahu dari mana Bapak Ibu admin dari mana yang hadir pada hari ini. Meskipun sudah ada daftar hadir, karena daftar hadir tersebut kami buka sejak tadi malam. Jadi ini akan membuktikan siapa yang hadir pada hari ini, ikut Zoom, dan siapa yang hanya mengisi daftar hadir pada link Google Form yang kami bagikan. Baik Bapak Ibu, karena ini sudah terrecord otomatis, jadi ini pun hanya satu slide ya. Pesertanya ada 19 orang. Kita mulai saja. Kenapa dia? Ini Pak. Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Dengan mengucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, mari kita buka kegiatan webinar ini dengan tema review rencana umum pengadaan tahun anggaran 2025. Saya mengucapkan selamat datang kepada seluruh admin RUP SKPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Malinau yang telah hadir dalam ruang meeting ini, dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita hari ini, yaitu Bapak Arif Budiman, Eskom Infom, atas kesediaannya untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman dalam hal review rencana umum pengadaan. Kegiatan ini dilatar belakangi oleh adanya kebijakan efisiensi anggaran yang terdampak pada revisi rencana umum pengadaan, baik dari sisi nilai, metode pemilihan, maupun waktu pelaksanaan. Tujuan webinar ini adalah untuk memberikan pemahaman serta pedoman yang tepat dalam menyesuaikan rencana umum pengadaan tahun 2025. Ya, mungkin Bapak Ibu sudah mengenal saya. Saya akan memperkenalkan Pak Arif, mungkin ada sebagian yang sebagai admin yang baru. Narasumber yang akan memandu kita pada hari ini yaitu Bapak Arif Budiman, Eskom, Enkom. Beliau merupakan pengelola ahli pengadaan muda di bagian pengadaan luar jasa dan sudah lama berkecimpung di dunia rencana pengadaan. Beliau juga aktif mendampingi teman-teman dari satuan kerja di lingkungan pemerintah Kabupaten Malinau, baik dalam hal rencana pengadaan maupun hal-hal yang terkait PBJ yang bersifat informasi digital, yaitu mungkin dalam hal katalog beliau juga sering mendampingi. Ya, kemudian sesi ini mungkin akan berlangsung kurang lebih 45 menit, mungkin penyampaian materi beliau bisa jadi lebih. Nah, kemudian setelah dilakukan sesi pemaparan, nanti kita akan buka sesi diskusi atau tanya jawab. Bapak dan Ibu agar dapat menyimak dan seksama dan mencatat rekan-rekan yang
akan disampaikan pada sesi akhirnya nanti. Kemudian eh, Ya kan kami di akan kayak mengundang Bapak Arif Budiman kalau Pak bikin untuk menyampaikan materi terkait review rencana untuk pengadaan tahun 2025. iya Waktu dan layar tapi kami persilakan. Silakan Pak kerja Arif. pertama masuk di Maexpak dulu. Ya, terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Pertama-tama masih dalam suasana setelah liburan ini ya, Idul Fitri buat Bapak Ibu yang Muslim, kami atau saya dari Barang dan Jasa mewakili dari bagian pengadaan barang dan jasa mengucapkan selamat dari Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Langsung ya Bapak Ibu ya, kegiatan ini sebetulnya dilatar belakangi karena dari awal bulan Januari ya, di bulan Januari sebenarnya di 2025 ada efisiensi, ada program dari yang mana dari setiap satuan kerja terdampak akan rasionalisasi dan efisiensi anggaran, sehingga dalam proses penginputan RUP-nya rencana umum pengadaan di tahun 2025 ini mau tidak mau harus melaksanakan penyesuaian kembali. Saya langsung saja share materi Bapak Ibu. Poinnya adalah bahwa terkait dengan kegiatan review RUP tahun 2025 ini Bapak Ibu, nantinya setiap admin di satuan kerja, admin RUP di satuan kerja akan melaksanakan revisi akan hasil penginputan RUP-nya, di mana pastinya nanti Bapak Ibu akan temui itu bahwa paket kegiatan yang sudah terumumkan, Bapak Ibu akan melakukan revisi, di mana revisi itu sifatnya ada dua Bapak Ibu. Yang pertama adalah perubahan, perubahan mungkin dikarenakan adanya perubahan pagu anggaran yang sifatnya penambahan atau pengurangan, kemudian perubahan metode pemilihan penyedia, dan tidak menutup kemungkinan juga perubahan waktu pelaksanaan kegiatan atau rencana jadwal pelaksanaan kegiatan. Hal ini mungkin terjadi adanya pergeseran anggaran ya Bapak Ibu ya. Itu secara otomatis RUP yang terumumkan nanti Bapak Ibu wajib untuk melakukan perubahan. Karena ini menjadi penting, jangan sampai nantinya di dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, karena RUP ini menjadi salah satu syarat wajib pelaksanaan PBJ, maka pagu, perubahan pagu itu nantinya, perubahan pagu ataupun metode pemilihan itu nantinya wajib untuk Bapak Ibu lakukan revisi. Kemudian yang kedua adalah pembatalan. Hal ini mungkin setelah adanya efisiensi anggaran, paket kegiatan yang awal mulanya teralokasi pagu anggarannya, kemudian setelah efisiensi, paket kegiatan tersebut hilang. Pada Oh sesi iya, pertemuan hari ini, saya tidak terlalu berlama-lama, jadi saya akan sedikit sharing atau belajar bersama tentang bagaimana teknis untuk melaksanakan revisi akan paket kegiatan atau RUP dari paket kegiatan yang sudah terumumkan, baik yang sifatnya perubahan ataupun yang pembatalan. Jadi ada beberapa hal yang Bapak Ibu perlu cermati bahwa untuk perubahan pada intinya Bapak Ibu menggunakan akun PA. Jadi nah akun PA betul. penggunaan akun PA atau pengguna anggaran ini nanti Bapak Ibu bisa langsung login pada aplikasi Sirup. Ya. Kemudian yang selanjutnya wajib untuk Bapak Ibu lakukan adalah Bapak Ibu melakukan penarikan data rencana kerja anggaran.
Jadi nanti Bapak Ibu lakukan generate RKA kembali. Di dalam proses generate RKA ini nanti Bapak Ibu progres generate RKA Bapak Ibu pastikan itu sudah eh, mencapai 100%. Selain hal itu, Bapak Ibu juga perlu cermati bahwa informasi generate RKA ya di sana seperti contoh yang ada di layar itu adalah per tanggal 9 April kemarin. Jadi ini adalah proses generate RKA yang terakhir yang mengambil data SIPD RKA terkunci yang terakhir adalah tanggal 28 Maret 2025. Sebagai informasi tambahan bahwa RKA terkunci ini sudah 2 kali ya Bapak Ibu ya. Yang pertama mungkin di awal-awal bulan Januari 2025 kemarin. Kemudian setelah adanya pergeseran atau efisiensi anggaran terkunci kembali pada tanggal 28 Maret 2025. Hal ini harus nantinya lihat juga akan Bapak Ibu DPA lakukan juga. berulang manakala ada perubahan anggaran pada satuan kerja Pada Bapak Ibu. perubahan tadi kan. Jadi adanya pergeseran anggaran atau perubahan pada SIPD, tahapan generate RKA ini Bapak Ibu wajib lakukan. Setelah Bapak Ibu melakukan generate RKA, dalam hal ini adalah memastikan bahwa data update terakhir yang ada di SIPD itu dipindahkan ke aplikasi Sirup. Tahap berikutnya, setelah Bapak Ibu berhasil melakukan generate RKA, memastikan pada program kegiatan, subkegiatan satuan kerja Bapak Ibu, Kesalahan ngomong. pagu anggarannya telah sesuai. Ya. Jadi setelah adanya efisiensi atau pergeseran anggaran. Untuk tahapan ini ya, Ya, ada mengelola program Jadi kegiatan masuk ke subkegiatan Sirup ini sama Bapak dari Ibu dapat lakukan websitenya dari melalui LKPP menu dulu. kelola data. LKPP Ya, kelola baru data nanti di sana apa? ada Sirup kelola apa ya? PKS atau program kegiatan subkegiatan. Poinnya Bapak Ibu pastikan bahwa pagu anggarannya sudah berubah sesuai dengan pergeseran terakhir atau hasil daripada efisiensi anggaran. Untuk nanti Bapak Ibu melihat detail kegiatan, subkegiatan dalam satu program tersebut, pada kolom action itu nanti Bapak Ibu bisa, kalau di program, pada kolom action sebelah kanan ini, nanti di sana ada Bapak Ibu tombol untuk Bapak Ibu bisa melihat, kalau di program bisa Bapak Ibu melihat detail kegiatan, nanti kalau di kegiatan Bapak Ibu bisa melihat detail subkegiatan. Kemudian tahap berikutnya setelah Bapak Ibu memastikan bahwa telah sesuai pagu anggaran dalam setiap program kegiatan dan subkegiatan, Bapak Ibu memastikan akan rencana kerja anggaran dalam setiap subkegiatan. Di sana Bapak Ibu bisa melihat secara lebih detail kembali pagu anggaran sebelumnya dan yang terbaru. Nah, sebagai contoh di sini kalau di layar saya bisa contohkan misal paket kegiatan belanja makan minuman jamuan tamu. Di sana ada pergeseran ya. Ada efisiensi yang sebelumnya 42 juta sekian berubah menjadi 21 juta sekian. Nah, hal-hal ini nantinya yang perlu Bapak Ibu sesuaikan di dalam eh, melakukan revisi RUP yang sudah terumumkan. Dan tahap selanjutnya dari proses atau tadi Bapak Ibu melakukan atau melihat detail daripada setiap paket kegiatan pada subkegiatan, maka Bapak Ibu bisa pastikan atau melihat akan paket kegiatan yang sudah terposting melalui penyedia. Untuk nantinya Bapak Ibu bisa lakukan perubahan. Ya, ini masih di akun PA ya Bapak Ibu ya. Jadi perubahan dan pembatalan Bapak Ibu cukup lakukan di akun PA. Cuman bedanya nantinya kalau pembatalan di akhir untuk proses menghapus menggunakan akun PPK. Tapi kalau perubahan hanya perubahan pagu anggaran, perubahan metode pemilihan, perubahan waktu pelaksanaan cukup menggunakan akun PA.
Nah, ketika Bapak Ibu masuk pada menu paket penyedia, yaitu pada menu RUP, nanti di sana ada penyedia, akan ditampilkan salah satu paket kegiatan yang ada pada program kegiatan subkegiatan yang Bapak Ibu filter. Atau sebetulnya kalau Bapak Ibu tidak ingin memfilter, mau menampilkan keseluruhan, mengacu daripada nama paket ataupun nama besaran pagu anggaran juga bisa. Jadi pada tahapan ini nanti Bapak Ibu pada kolom action, Bapak Ibu klik saja untuk melakukan revisi paket kegiatan. Ya. Nah, ketika Bapak Ibu melakukan atau mengaktifkan revisi paket pengadaan, ya dalam hal ini adalah dengan melalui penyedia, di sana ada 3 pilihan, yaitu pembatalan satu ke satu atau satu ke banyak. Ya. Untuk perubahan pagu anggaran, ya kemudian metode pemilihan ataupun perubahan waktu pelaksanaan, Bapak Ibu nanti bisa pilih satu ke satu, kemudian klik revisi paket. Ya. Nah, di sana nanti setelah itu Bapak Ibu akan diarahkan pada halaman berikutnya, yaitu merevisi satu paket kegiatan, berikan alasan revisinya. Ya, contohnya di sini adalah efisiensi pagu anggaran. Nah, di sana Bapak Ibu bisa sesuaikan kembali, ya. Kalau misal perubahannya adalah di pagu anggaran, nanti pada baris dana, ya, di sana kan nanti ada itu baris dana. Perubahan pagu anggarannya seperti apa? Ya, Bapak Ibu sesuaikan mengacu dari tampilan rencana kerja anggaran pada tampilan sebelumnya tadi ya. Kalau dari metode pemilihan nanti Bapak Ibu pada baris metode pemilihan bisa Bapak Ibu sesuaikan sesuai dengan apa yang dikehendaki. Yang awalnya e-purchasing mau di pengadaan langsung atau sebaliknya dari pengadaan langsung mau di e-purchasing atau dengan metode yang lainnya. Nanti Bapak Ibu bisa sesuaikan kembali. Dan setelah itu Bapak Ibu simpan dan jangan lupa untuk Bapak Ibu umumkan kembali yaitu dengan cara mengklik pada kolom U untuk umumkan, memberikan checklist, kemudian Bapak Ibu umumkan paket penyedia. Nah, untuk pembatalan paket ini agak berbeda Bapak Ibu. Jadi kalau tadi ada pilihan pembatalan, jadi artinya ini berlaku untuk paket kegiatan yang awal mulanya ada karena efisiensi anggaran tidak teralokasi pagu anggarannya, kemudian hilang, maka Bapak Ibu RUP yang sudah terumumkan, penginputan di awal RUP yang sudah terumumkan, Bapak Ibu wajib untuk melakukan pembatalan atau dihapus. Ya, kalau tadi perubahan pilih satu ke satu, kemudian klik revisi paket. Pada pembatalan Bapak Ibu pilih pembatalan, kemudian klik revisi paket. Berikan alasannya. Ini nantinya akan ada 3 kali alasan yang diminta Bapak Ibu. Jadi ketika pada tahapan pembatalan paket, Bapak Ibu isikan alasannya, mungkin Bapak Ibu bisa copy alasan tersebut supaya nanti Bapak Ibu tidak harus mengetik berulang. Kemudian setelah dilakukan pembatalan dengan mengklik revisi paket, tahap berikutnya adalah Bapak Ibu aktifkan kembali. Ya, itu ada pada kolom action nantinya di sana. Setelah pembatalan ada icon atau simbol seperti gembok terbuka untuk Bapak Ibu bisa aktifkan kembali. Ya, klik aktifkan paket, berikan alasannya. Ya. Dan yang terakhir setelah diaktifkan kembali, kemudian Bapak Ibu pada kolom action lakukan pembatalan finalisasi draft atau final draft. Berikan alasan kembali yang sama, kemudian Bapak Ibu simpan. Dan untuk pembatalan pada tahap terakhir adalah melakukan penghapusan. Nah, penghapusan ini Bapak Ibu hanya bisa Bapak Ibu lakukan melalui akun PPK. Jadi kalau perubahan pagu anggaran, perubahan metode pemilihan ataupun jadwal pelaksanaan, cukup hanya menggunakan akun PA tanpa harus menggunakan akun PPK. Tapi untuk pembatalan, setelah Bapak Ibu melakukan pembatalan finalisasi draft atau pembatalan final draft, maka melalui akun PPK
Bapak Ibu harus tindak lanjuti untuk menghapus. Jadi nanti di sana akan ada tombol seperti keranjang sampah seperti ini ya pada kolom action. Kemudian Bapak Ibu klik hapus. Nah, mungkin materi secara teknis tentang revisi ya dalam artian mereview kembali penginputan RUP tahun 2025 kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Kalau mungkin nanti akan ada yang ditanyakan atau didiskusikan, silakan Bapak Ibu bisa sampaikan pertanyaan melalui forum ini sehingga bisa membantu pelaksanaan PBJ di satuan kerja Bapak Ibu. Hal ini penting Bapak Ibu supaya dan menjadi pemahaman kita bersama bahwa RUP ini menjadi salah satu syarat wajib pelaksanaan PBJ Bapak Ibu untuk semua metode, baik itu tender ataupun yang e-purchasing atau melalui e-katalog. Mungkin demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada yang salah dan kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih. Dikembalikan Pak Moderator. Baik, terima kasih Bapak Arif atas materi yang sangat bermanfaat, singkat, padat, dan sangat jelas menurut kami ya. Eh, jadi bisa kita simpulkan bahwa perubahan dalam RUP tahun 2025 ini sangat dinamis dan membutuhkan kesiapan serta ketelitian dari seluruh admin di SFED ya dalam penyusunan ulang rencana pengadaan apabila terjadi perubahan-perubahan. Jadi untuk itu jika dalam penyampaian tadi ada hal-hal mungkin atau kendala-kendala yang Bapak Ibu terjadi di kegiatan Bapak Ibu terkait RUP ini bisa kita lakukan diskusi. Nah, perlu kami sampaikan sebagaimana yang telah kami sampaikan pada WA Group Media Informasi PBBJ tadi, bahwa beberapa hari ke depan mungkin kami tidak akan begitu maksimal dalam melayani Bapak Ibu untuk kegiatan konsultasi offline, sehingga Bapak Ibu dapat memaksimalkan diskusi kita pada hari ini terkait beberapa hal yang menjadi kendala-kendala. Karena akan banyak kendala-kendala ketika Bapak Ibu nanti datang ke sini, mungkin ada beberapa kesibukan teman-teman yang melayani di sini, dia punya kegiatan-kegiatan yang lain yang harus segera diselesaikan juga. Nah, sehingga kami memberikan waktu dalam hal pelaksanaan kegiatan ini untuk Bapak Ibu bisa maksimalkan berdiskusi. Karena menurut kami bedanya kita di sini tidak hanya saling melihat fisik ya, secara fisik tidak mungkin berjabat tangan, tapi bertatap muka dan berbicara secara leluasa sangat bisa gitu Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu, waktu dan tempat kami persilakan untuk pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan kepada narasumber. Terima kasih. Silakan. Ada pertanyaan di kolom chat. Ya, karena belum ada pertanyaan dari bisa resen ya Bapak Ibu ya. Kemudian kami langsung saja di kolom chat ada pertanyaan. Tanya Pak, kalau sudah di generate paket tapi ada yang nggak muncul, bagaimana Pak? Ya langsung Pak Arif silakan. Ya, terima kasih pertanyaannya Bapak Ibu ya. Cuman di sini saya kurang dapat informasi secara jelas dari satuan kerja mana nih Bapak Ibu ya yang bertanya ya. Terkait proses generate paket. Jadi generate paket ini Bapak Ibu sebetulnya proses memindahkan data yang ada di SIPD terutama DPA Bapak Ibu ya, DPA Satuan Kerja Bapak Ibu yang ada di SIPD untuk dipindahkan di aplikasi Sirup, proses generate paket ini ya. Jadi
Kemudian kalau muncul ada yang tidak, kemudian kalau muncul pertanyaan ada yang tidak muncul, mungkin ada satu paket kegiatan di mana di sana tidak terakomodir gitu ya, atau tidak dimunculkan ketika menampilkan rencana kegiatan dan anggaran, mungkin maksudnya itu ya Bapak Ibu. Kalau kalau dari pengalaman saya sebetulnya Bapak Ibu bisa pastikan apakah di SIPD memang paket tersebut eh, tersedia ya, atau sudah, atau di SIPD tercantum atau tidak. Karena proses generate ini sebetulnya generate RKA sebenarnya, kalau yang saya menangkap dari pertanyaan ini adalah hanya sekedar memindahkan. Ya, kalau paket itu tersedia pada SIPD, secara otomatis akan dipindahkan ke aplikasi Siro. Mungkin itu jawaban dari kami, Bapak Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Arif. Eh, dari Bapak Ibu admin RUP, silakan kalau ada lagi yang ingin ditanyakan bisa langsung ditanyakan. Jadi Bapak Ibu kita membiasakan memang melalui media inilah mungkin ruang, waktu dan tempat sangat efisien ya Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu tidak perlu membuang-buang eh, biaya atau BBM untuk datang ke BPBJ yang kadang-kadang antri nunggu sama Pak Arif untuk konsultasi. Ya, dengan media ini kami membuka mungkin ada beberapa waktu lagi, cuman kami tidak bisa memastikan kapan akan dilaksanakan. Ya, ini langsung ada pertanyaan dari kolom chat. Dari mana nih? Dari PKM Sehati. Izin bertanya Pak, eh, dari PKM Sehati semisal ada konsumsi yang sudah dibelanjakan dari bulan Februari, solusinya bagaimana? Maaf tadi saya lambat masuk. Ya, mohon maaf Bapak Ibu, eh, ini sebenarnya materi kita pada hari ini terkait masalah RUP ya, RUP. Ya, jadi kalau yang ditanyakan oleh PKM saat ini terkait sudah masuk di pelaksanaan kegiatan. Ya, mungkin Pak Arif silakan dulu menjawab terkait hal ini. Mungkin ada kaitannya dengan RUP juga. Ya, terkait pertanyaan dari PKM saat ini, Bapak Ibu, memang benar yang disampaikan oleh Pak Moderator, Pak Arbain. Memang ini sudah berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan. Karena sebetulnya di dalam pelaksanaan kegiatan, dan kalau tidak salah ya Bapak Ibu ya, terkait tentang pelaksanaan kegiatan sudah ada edaran bahwa untuk dilakukan penundaan pelaksanaan PPJ. Ya. Kemudian kalau sudah terlanjur bagaimana? Nanti silakan mungkin Bapak Ibu bisa ini ya, kalau berkaitan ke tahapan realisasi anggarannya bisa dikomunikasikan dengan PIC yang ada di BPKD yang menaungi dari setiap satuan kerja. Kalau terkait RUP, ya, ketika misal di Januari teralokasi anggaran X, kemudian di April ya, April atau akhir Maret itu ada efisiensi anggaran, wajib untuk Bapak Ibu lakukan penyesuaian kembali. Mungkin itu Pak Arbain untuk jawabannya. Ya, kemudian masih ada pertanyaan dari kolom chat. Ini kalau nggak muncul apa bisa ditarik ulang? Kalau nggak bisa bagaimana caranya Pak? Silakan Pak Arif. Ya, jadi proses generate RKA Bapak Ibu itu hanya bisa dilaksanakan satu kali pada saat RKA terkunci. Jadi kalau di Januari di sana RKA terkunci pada SIPD artiannya di sana Bapak Ibu untuk di aplikasi RUP Bapak Ibu aplikasi Siro Bapak Ibu bisa melakukan generate RKA.
Kemudian ketika sudah dilaksanakan generate RKA, Bapak Ibu tidak bisa melaksanakan generate kembali. Setelah adanya RKA terkunci yang terbaru, misal di Maret 2008 ada RKA terkunci kembali, itu nanti tombolnya secara otomatis aktif Bapak Ibu. Jadi terkaitnya pertanyaan ini dengan latar belakang yang tadi ya Bapak Ibu ya, sudah dilakukan generate tapi kok ada yang tidak muncul, coba ditelusuri saja Bapak Ibu di aplikasi SPD apakah paket tersebut memang tersedia. Dan mau izin Pak Arbain mungkin karena tadi materinya masih sifatnya paparan, jika Bapak Ibu berkenan mungkin kalau ada yang mengalami kendala tentang ada yang mau direvisi tapi kesulitan bagaimana caranya merevisi, mungkin jika secara teknis bisa di-share screen, kita bisa diskusikan bersama di sini. Seperti yang disampaikan oleh Pak Arbain selaku moderator bahwa mungkin kami akan ada kendala Bapak Ibu ketika harus melayani secara offline untuk sekian satuan kerja dan sekian paket kegiatan. Seperti pengalaman hari kemarin ada satu satuan kerja yang untuk hanya melakukan revisi paket itu hampir 1 hari dari pagi sampai sore. Mungkin itu ya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu mungkin kalau ada yang mengalami kendala dan akan share memungkinkan share screen atau jika terkendala juga bisa saya coba contohkan ya Bapak Ibu ya. Saya coba share screen dari paket yang ada di bagian pengadaan barang dan jasa. Begitu ya Pak Open ya. Saya coba untuk Silakan Pak Rut, silakan. simulasikan. Sebagai informasi juga Bapak Ibu, mungkin sebelum saya simulasikan, saya akan sedikit share juga informasi bahwa Kabupaten Malino sesuai dengan hasil perhitungan ITKP oleh LKPP per tanggal 24 Maret 2025, nilai penginputan RUP masih 44% Bapak Ibu. Jadi peran Bapak Ibu admin RUP di satuan kerja untuk bisa melaksanakan penginputan RUP yang tepat waktu sesuai dengan pagu anggaran yang ada di Bapak Ibu sangat-sangat memberikan kontribusi positif buat Kabupaten Malino tentang indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa. Oke Bapak Ibu, saya coba share tentang bagaimana ini ya. Jadi Bapak Ibu, misal saya contohkan, saya akan coba login sebagai PA. Ya, di sini saya sudah berhasil untuk login sebagai PA. Manakala misal Bapak Ibu ada paket kegiatan. Jadi seperti contoh tadi yang akan Bapak Ibu revisi karena perubahan atau pembatalan. Jadi Bapak Ibu lakukan proses generate RKA terlebih dahulu. RKA di SIPD, yaitu proses penarikan SIPD ke aplikasi Sirup. Ya, di sini Bapak Ibu perhatikan bahwa ada RKA terkunci terakhir 2008 Maret ini. Ya, kalau Bapak Ibu sudah melakukan proses generate RKA, ini tidak lagi aktif Bapak Ibu. Nanti tunggu lagi manakala ada RKA terkunci yang diperbaharui. Gitu ya Bapak Ibu ya. Setelah progresnya mencapai 100%, kemudian Bapak Ibu bisa tindak lanjuti apakah pagu anggaran program kegiatan subkegiatan sudah diperbarui sesuai dengan proses generate RKA yang menarik data SPD tadi ya. Bapak Ibu bisa perhatikan apakah nama programnya, jumlah program dan berikut melekat di sana pagu anggarannya sudah sesuai belum. Kemudian di dalam program tersebut untuk kegiatan Bapak Ibu bisa melihat pada kolom action, kemudian daftar kegiatan Bapak Ibu juga bisa pastikan apakah kegiatan yang ada dalam program tersebut pagunya sudah sesuai atau belum.
Nah, seterusnya di kegiatan untuk Bapak Ibu bisa melihat daftar subkegiatan pada kolom action, Bapak Ibu bisa klik daftar subkegiatan. Pastikan bahwa nama kegiatan subkegiatan berikut besaran pagu anggarannya sudah sesuai atau belum. Kemudian Bapak Ibu, untuk Bapak Ibu nanti mungkin akan melihat atau memastikan detail paket kegiatan dari suatu subkegiatan, Bapak Ibu bisa coba lihat melalui menu RUP, Rencana Kerja Anggaran. Di sana Bapak Ibu bisa filter berdasarkan setiap subkegiatan. Ya, Bapak Ibu tetapkan nama program, kegiatan subkegiatannya. Kalau seperti ini, nanti akan dimunculkan Bapak Ibu. Jadi seharusnya tampilan RKA yang di aplikasi Sirup hasil generate RKA ini harusnya bersesuaian dengan yang ada di SIPD. Bapak Ibu nantinya bisa melakukan cross check berdasarkan dokumen fisik DPA setelah efisiensi. Sebagai contoh di sini Bapak Ibu bisa perhatikan pada kolom pagu anggaran di sana ada kolom terbaru dan kolom sebelumnya. Bapak Ibu bisa perhatikan belanja makan minum kode rekening dengan blok warna kuning di sana Bapak Ibu bisa perhatikan. Ya, Bapak Ibu bandingkan dengan dokumen fisik Bapak Ibu yang awal mulanya sebelumnya. Misal biaya konsumsi rapat dengan kode rekening ini awalnya 42 juta sekian. Ada efisiensi anggaran sebesar sekian. Nah, pada tahap awal ketika Bapak Ibu generate, itu kan Bapak Ibu menandai bahwa paket kegiatan ini, contohnya di sini adalah belanja makanan dan minuman jamuan tamu diidentifikasi dilaksanakan melalui penyedia. Nah, di sini nanti Bapak Ibu cari ya pada menu penyedia untuk Bapak Ibu lakukan perubahan. Gitu ya Bapak Ibu ya. Untuk Nah, di sini nantinya Bapak baru Ibu dia nih. pastikan kesesuaian antara yang ada di A3. aplikasi Sirup melalui menu rencana kerja anggaran dengan dokumen fisik A3 Bapak tuh Ibu. di. Oh yang 4 Apakah sana. memang benar-benar sudah ada perubahan? Dari pengalaman beberapa tahun ini biasanya kalau sudah dilakukan proses generate RKA sesuai dengan RKA terkunci yang terakhir, biasanya sesuai Bapak Ibu. Nah, seperti tadi saya sampaikan, ketika Bapak Ibu sudah identifikasi ada beberapa paket kegiatan yang mengalami perubahan atau mungkin pembatalan yang awalnya di sini ada pagu anggarannya, kemudian yang terbaru dia menjadi nol, misal seperti itu. Artinya di situ ada pembatalan paket, itu tidak teralokasi pagu anggarannya. Nah, tahap untuk Bapak Ibu melakukan perubahan, misalnya saya contohkan di sini, saya akan coba contohkan yang di bagian pengadaan barang dan jasa, Bapak Ibu bisa lakukan. Jadi ya Bapak Ibu ya, kalau misal identifikasi proses stagingnya pada generate paket melalui akun PPK, Bapak Ibu lakukan melalui penyedia atau swaklola, nanti Bapak Ibu juga menelusurinya dari menu penyedia atau swaklola. Artinya proses staging pada generate paket ini ketika di penyedia dia akan dipostingkan di penyedia. Kalau di Bapak Ibu stagingkan di swaklola, maka Bapak Ibu nantinya akan telusuri pada menu swaklola karena secara otomatis akan terposting di swaklola. Nah, kita contohkan untuk yang penyedia ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini di penyedia saya contohkan saya akan melakukan satu perubahan karena pagu anggaran ataupun metode ya. Jadi saya akan memfilter karena Bapak Ibu sebelumnya pasti tahu paket kegiatan tersebut ada di program kegiatan subkegiatan yang mana, gitu ya. Atau Bapak Ibu kalau mau terapkan filter secara langsung juga bisa. Cuman di sini akan bercampur semuanya dengan program kegiatan subkegiatan yang lainnya. Tapi kalau Bapak Ibu mau spesifik juga bisa. Seperti ini ya Bapak Ibu ya. Terapkan filter, maka akan dimunculkan pada subkegiatan ini yang ditagingkan melalui penyedia yang mana. Seperti contohnya tadi makan minum ini kebetulan sudah dilakukan penyesuaian. Nah, jika Bapak Ibu belum dilakukan penyesuaian, nanti Bapak Ibu klik di sini di kolom action. Di sana ada revisi paket penyedia.
Ya, Bapak Ibu klik. Karena ini adalah perubahan pagu anggaran, atau kalau misal nanti Bapak temui adalah kasusnya perubahan metode pemilihan, ya Bapak Ibu klik satu ke satu, kemudian klik revisi paket seperti ini. Nah, di sini Bapak Ibu berikan alasannya. Alasannya seperti tadi, mungkin karena dampak efisiensi anggaran atau yang lainnya, ya. Yang penting alasan itu adalah alasan yang memang dapat diterima dan sesuai dengan kondisi real. Untuk perubahan anggaran, nanti Bapak Ibu sesuaikan di sini. Awalnya berapa, menjadi berapa. Di sini memungkinkan untuk Bapak Ibu melakukan edit, proses edit ya. Bapak Ibu di sini bisa sesuaikan pagunya berubah menjadi berapa. Ya. Kalau jaringan baik, Bapak Ibu, ini nantinya secara otomatis di total pagu akan berubah juga secara otomatis. Ya. Ini Bapak Ibu bisa sesuaikan, bisa Bapak Ibu rubah. Ya. Kemudian di sini juga Bapak Ibu pastikan, misal ya contohnya, kalau ini tadi perubahannya seperti apa ya, saya isikan sembarang untuk nantinya saya coba untuk, saya tidak akan simpan lah ya, tapi intinya saya akan mencoba merubah besaran pagu. Nah, seperti ini. Ini total akan secara otomatis dimunculkan Bapak Ibu, dihitung secara otomatis bila jaringan baik. Biasanya kalau jaringan tidak baik, Bapak Ibu harus melakukan perhitungan secara manual. Total pagu ini Bapak Ibu wajib untuk salin untuk Bapak Ibu isikan pada kolom atau baris jenis pekerjaan ya. Bapak Ibu kopikan di sini ya. Untuk mengisikan ini Bapak Ibu wajib hilangkan tanda pemisah ribuan itu ya. Kemudian kalau sudah Bapak Ibu lakukan penyesuaian pagu anggaran, nanti Bapak Ibu klik simpan ya. Sebaliknya juga sama, manakala misal Bapak Ibu temukan bahwa metode pemilihannya yang akan dilakukan perubahan, yang awalnya input casing akan dirubahkan menjadi pengadaan langsung, maka Bapak Ibu bisa lakukan perubahannya ya. Untuk jadwal pelaksanaannya juga Bapak Ibu bisa sesuaikan kembali ya Bapak Ibu ya. Kalau misal ada rencana untuk melakukan perubahan jadwal pelaksanaan, baik dari pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, ya Bapak Ibu bisa sesuaikan. Setelah itu nanti Bapak Ibu simpan, ya Bapak Ibu klik simpan. Dalam hal ini tidak saya simpan ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau nanti Bapak Ibu sudah simpan, nanti kolom kolom U ini atau umumkan ini nantinya akan aktif kembali seperti ini ya. Checklist ini akan hilang. Nanti Bapak Ibu berikan checklist kembali untuk Bapak Ibu umumkan kembali. Itu untuk yang perubahan karena perubahan pagu anggaran, baik menambah atau berkurang, perubahan metode pemilihan ataupun jadwal pelaksanaan kegiatan. Kemudian bagaimana kalau pembatalan? Nah, ini saya coba akan melakukan contoh untuk pembatalan Bapak Ibu. Untuk pembatalan Bapak Ibu bisa, mungkin saya contohkan aja langsung ya ini ya, di program yang lain. Misalnya saya contohkan di sini, di program penunjang kegiatan administrasi umum perangkat daerah, kegiatan penyediaan material. Di sini ada paket kegiatan ini ya Bapak Ibu ya, benda pos ya sebesar 300.000. Nah, untuk pembatalan Bapak Ibu tetap menggunakan akun PA ya, akun PA, kemudian Bapak Ibu klik pada action revisi paket penyedia, kemudian Bapak Ibu pastikan memilih yang pembatalan, kemudian klik revisi paket. Bapak Ibu ketikkan juga alasannya. Misal efisiensi, Bapak Ibu isikan. Nah, jangan lupa untuk Bapak Ibu copy, karena ini nantinya akan diminta 3 kali nanti Bapak Ibu akan menginputkan. Bapak Ibu simpan, kemudian terapkan filter kembali.
atau Bapak Ibu bisa filter berdasarkan spesifik nama program kegiatan subkegiatannya. Nanti di sini Bapak Ibu dari langkah pembatalan yang tadi Bapak Ibu lakukan pada kolom action akan ada layanan aktifkan paket penyedia. Jadi yang sudah Bapak batalkan, Bapak Ibu batalkan, kemudian Bapak Ibu aktifkan kembali, ya. Kemudian Bapak Ibu kasih alasannya, Bapak Ibu simpan, kemudian Bapak Ibu tampilkan kembali program kegiatan tadi, ya. Kemudian Bapak Ibu lakukan untuk batalkan final draft seperti ini. Jadi Bapak Ibu klik di sini, kasihkan alasannya kembali, simpan. Ya. Pembatalan ini ketika ada paket kegiatan di satuan kerja Bapak Ibu yang awalnya ada kemudian menjadi hilang karena mungkin faktor pagu anggarannya tidak tersedia, wajib Bapak Ibu lakukan pembatalan atau hapus paket penyedia karena dikhawatirkan nantinya akan mengganggu paket kegiatan yang lain. Dalam arti seperti ini Bapak Ibu, ketika ada yang hilang pagu anggarannya dan menambah paket kegiatan yang lain, kalau yang pagu anggarannya hilang tidak Bapak Ibu hapus, ketika Bapak Ibu menambahkan pagu anggaran di paket kegiatan lain, biasanya sistem akan menolak karena teridentifikasi bahwa pagu anggaran kegiatan atau program melebihi, ya, dari paket kegiatan yang Bapak Ibu revisi untuk tambahkan pagu anggarannya. Ya, setelah Bapak Ibu tadi batalkan finalisasi draft untuk paket kegiatan tersebut, ya, tombol checklist FD pada kolom FD ini akan hilang. Nanti Bapak Ibu tindak lanjuti untuk login di PPK, ya, di menu RUP penyedia, nanti akan ada tombol pada kolom action ini, tombol bentuk seperti keranjang sampah seperti itu ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu klik untuk Bapak Ibu hapus. Mungkin itu simulasi yang mungkin bisa saya sampaikan dalam rangka untuk Bapak Ibu bisa mereview kembali penginputan RUP tahun 2025 ini untuk Bapak Ibu sesuaikan. Ya, kembali saya tegaskan ke Bapak Ibu, jangan sampai nanti pelaksanaan kegiatan paket kegiatan di Bapak Ibu RUP-nya tidak sesuai karena paket kegiatan dengan metode e-purchasing di dokumen persiapan itu nantinya juga akan dimintakan Bapak Ibu. Di paket tender pun itu juga akan dimintakan. Jadi jangan sampai pagu anggarannya tidak mencukupi karena Bapak Ibu belum melakukan revisi. Mungkin demikian Pak Arba'in tambahan terkait bagaimana mensimulasikan tentang merevisi paket RUP yang sudah terumumkan. Terima kasih. Silahkan Bapak Ibu kalau mungkin ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan bersama. Baik, Pak Arif, terima kasih. Kemudian ini masih ada satu pertanyaan dari Dinas PU, Pak Arif ya. Untuk cek kesesuaian daftar yang sudah kita input dengan pagu persub kegiatan bagaimana? Ini sudah ada jawaban. Kemudian itu yang pertama. Kemudian ada lagi satu pertanyaan yaitu untuk penginputan RUP belanja pemeliharaan kendaraan dan alat traktor dan belanja BPN apakah bisa menggunakan metode pengadaan langsung atau tetap menggunakan purchasing? Ya, Ya, terima kasih Pak Arba'in. Jadi mohon izin menjawab tentang kesesuaian daftar yang sudah kita input dengan pagu persub kegiatan. Jadi untuk kesesuaian ini Bapak dari PU mungkin Bu Nia ya ini ya. Jadi kami di barang dan jasa akan melihat Pak Bu besaran total pagunya PU ini untuk belanja pengadaannya berapa. Ya, memang kami sesuai dengan teknis penginputan RUP di 2025 ini kan ada yang
dinon pengadaankan seperti kayak honorarium, kemudian uang harian perjalanan dinas, ya. Jadi kami akan mencoba menjumlahkan keseluruhan Bapak Ibu program kegiatan subkegiatan. Jadi di kelola PKS itu kan kelihatan, oh pagunya PU untuk 2025 sekian. Nah, RUP yang terumumkan biasanya kalau Bapak Ibu di ini ya, saya coba share screen kembali. Ini ya Bapak Ibu ya. Di menu RUP ya, di menu unduh nih ya, di menu unduh, kemudian paket RUP. Ini nantinya secara ini Bapak Ibu, secara up to date. Jadi Bapak Ibu melakukan perubahan 1 menit sebelumnya, ini nantinya akan dihasilkan dokumen baru hasil penginputan Bapak Ibu. Misal saya contohkan, kalau Bapak Ibu mau mengunduh, ya tinggal Bapak Ibu buat ulang berkas. Di sini yang terakhir adalah per 10 April ya jam 5. Jadi nanti Bapak Ibu bisa klik buat ulang berkas. Kemudian Bapak Ibu oke, Bapak Ibu perhatikan kalau itu di tanggal yang sama, maka Bapak Ibu memperhatikan di jamnya, ya nanti akan dihasilkan versi yang terbaru dari versi perbedaan jam. Artinya dokumen yang ini nanti Bapak unduh, misal ini ya, ini menggunakan waktu Indonesia bagian Barat (WIB) ya. Nanti ini Bapak Ibu klik, maka akan terunduh. Nah, seperti ini. Nah, ketika Bapak Ibu nanti buka ya hasil penginputan Bapak Ibu, di situ akan kelihatan. Misal saya contohkan, ini mohon izin Bu Nia, kami kemarin sempat mendownload secara keseluruhan punya setiap satuan kerja menggunakan akun admin. Jadi ini sebagai contoh, ya. Ini mohon izin saya share ya Bapak Ibu ya, Bu Nia ya. Nah, ini contoh penginputan hasil download dari PUPR per ini ya, tanggal 10 April jam 5 WIB ya. Di sini nanti akan kelihatan Bapak Ibu paket RUP terumumkan berapa ya. Kemudian yang masih draft berapa ya. Artinya yang draft ini mungkin belum dilengkapi atau seperti apa ya Bapak Ibu ya. Kemudian untuk yang swakelola ya. Swakelola terumumkan kalau ada nanti swakelola yang belum tuntas di ini kan akan kelihatan di dokumen ini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa membandingkan total pagu yang ada pada Bapak Ibu. Kalau di RUP Bapak Ibu bisa melalui menu kelola data, kelola PKS, program kegiatan subkegiatan, kemudian Bapak Ibu jumlahkan keseluruhan setiap program itu pagunya berapa, sesuaikan dengan dokumen hasil unduh tadi. Memang nantinya Bapak Ibu juga harus lakukan perhitungan manual berapa yang Bapak Ibu non pengadaankan, seperti itu. Semoga jawaban dari saya terkait pertanyaan dari PUPR bisa memberikan pemahaman. Mungkin itu Pak Arba'in, silahkan saya kembalikan. Ya, makasih Pak Arif. Kemudian ada pertanyaan dari Puskesmas Malinapura ini, penginputan RUP. Jadi penginputan RUP ini belanja penggunaan kendaraan dan alat kantor, belanja BBM, apakah bisa menggunakan metode pengadaan langsung atau tetap menggunakan purchasing. Ya, mau saya bantu jawab Pak Arif ya. Jadi kebetulan kami mungkin di bagian pemilihan Depokja maupun pejabat pengadaan. Jadi saya akan mencoba membantu menjawab terkait pengisian ini pada RUP. Jadi perlu kita ketahui Bapak Ibu bahwa hierarki pelaksanaan pemilihan penyedia barang dan jasa, ya kan, di Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 serta perubahannya
di Perpres 12 tahun 2021 itu yang pertama kali yang pertama itu e-purchasing. E-purchasing. Apakah barang tersebut tersedia pada e-purchasing atau e-katalog? Nah, kalau dia tersedia, maka kita boleh berbelanja di sana. Tersedia di sini dimaksud adalah bukan misalkan ada barang, misal kita mau belanja nih, karena e-purchasing lebih murah, lebih mudah, kita sampaikanlah sama penyedianya, tolong umumkan di RUP. Dan ini hanya satu-satunya misalkan. Nah, ya hal itu sama dengan yang dikatakan oleh beberapa pegiat PBJ atau fasilitator LKPP mengatakan bahwa ini namanya memindahkan penunjukan langsung yang terselubung. Artinya kalau sekarang kita sudah diwanti-wanti oleh KPK dalam eviden atau data dukung MCV KPK, kemudian dituangkan dalam bentuk kertas kerja yang kita sampaikan dalam dokumen persiapan di dalam purchasing pada tahun 2025 sudah kami lakukan, sudah kami bagikan di SID, itu minimal ada 5 penyedia yang tayang. Jadi Bapak Ibu harus memastikan itu. Jadi pilihan itu tadi apabila ada tersedia. Nah, bila itu tidak tersedia, maka kita hierarkinya kita ke belakang ke bawah lagi. Seperti eh, di sana ada penunjukan langsung. Nah, penunjukan langsung ini pengadaan langsung atau penunjukan langsung ya. Kalau penunjukan langsung itu berdasarkan kriterianya atau kondisinya. Bisa dia rahasia, bisa dia mungkin karena bencana alam ataupun pengadaan darurat atau rahasia ya. Nah, kalau dia pengadaan langsung bisa dipastikan bahwa pengadaan langsung itu nilainya di bawah 200 juta Bapak Ibu ya, di bawah 200 juta. Nah, ketika dua kriteria yang ini lagi kita tidak temukan, maka kita lanjut ke metode pemilihan berikutnya yaitu apa? Tender cepat. Nah, ketika tender cepat dilakukan tender cepat tidak juga ditemukan penyedianya, itu kan langsung otomatis tuh melalui KBLI kita masukkan, kemudian tapi melalui Pokja ya. Nanti dicarilah penyedianya. Kemudian ketika tidak ditemukan penyedianya atau ada yang penyedianya tapi tidak melakukan penawaran atau ya dilakukan penawaran tapi tidak ada yang berhasil atau gagal, maka kita lanjut kepada tender. Nah, jadi tender itu pilihan terakhir. Begitu kira-kira jawaban dari kami, sehingga Bapak Ibu ketika melakukan penyusunan RUP ini kan rencana umum pengadaan dapat mengidentifikasi bagaimana pemilihan penyedia ini bisa kita lakukan. Jadi bukan berdasarkan boleh atau tidak bolehnya dari orang BPBJ, tapi ketika saat ini mungkin kita sudah berjalan beberapa tahun pelaksanaan RUP, mungkin tahun 2022 sudah kita mulai. Saat ini sudah tahun ketiga kita berjalan, sehingga hal-hal tersebut mungkin sudah bisa kita pahami. Jadi jangan sampai karena ini juga direcord, saya bilang nanti boleh aja tuh pakai gitu. Ini menjadi statement yang bisa digunakan nanti bahwa BPBJ bilang ini boleh begini. Nah, itu semua dikembalikan kepada PA KPA. Apalagi sekarang sudah ada kita tunjuk tim teknis. Nah, sehingga tim teknis ini yang bisa mempelajari itu. Nah, jadi kalau kami katakan, oh boleh aja belanja kendaraan itu pengadaan langsung, karena ini susah. Nah, tadi identifikasi dulu, kalau dia tersedia lebih daripada 5 penyedia atau ada 5 penyedia atau lebih, maka itu bisa dilakukan. Demikian juga dengan pengadaan-pengadaan yang lain. Ya, kemudian ada lagi pertanyaan nih Bapak Pak Arif. Dari PU konsolidasi RUP di Sirup bisa dilakukan untuk menghemat waktu pada paket yang sejenis. Namun di SIPDRI pada saat
ini dilakukan pembayaran tidak dapat dikarenakan SPDI tidak dapat menarik dana pada rekening belanja lebih dari satu rekening belanja. Pak Arif menjawab ini. Ya, eh, kalau kata Pak Anina sumbernya bilang saya yang menjawab. Mohon izin, untuk konsolidasi Bapak Ibu perlu kita ketahui bahwa konsolidasi ini ada banyak macam ya. Mungkin yang dipahami dari pertanyaan ini adalah ini Pak Kris ya. Ya. Jadi yang dipahami di sini adalah konsolidasi kontrak mungkin Pak. Kondisi pemilihannya kemudian dijadikan satu kontrak. Jadi konsolidasi yang diinginkan oleh KPK dalam MCP KPK atau MCSP KPK yang pada saat ini sudah dirubah. Nah, jadi di sana yang dimaksudkan adalah boleh dilakukan konsolidasi harga, ya. Konsolidasi dilakukan boleh pemusatan terhadap pemilihannya tapi berbeda-beda penyedianya, itu boleh. Nah, boleh juga ada banyak ya konsolidasi yang dimaksud ya. Jadi kalau yang dimaksud di sini terbatas dengan apa namanya kontrak. Nah, ini kalau dia tidak bisa berdasarkan apa namanya teman-teman dari keuangan, ya kita tidak bisa memaksakan itu. Maka lakukan konsolidasi yang jenis yang lain seperti itu. Mungkin itu bisa menjawab Pak ini. Karena di dalam permintaan MCP KPK, evidennya itu tidak menetapkan konsolidasi yang seperti apa. Jadi tidak menetapkan, oh ini harus konsolidasi kontrak, tidak seperti itu Pak. Ya. Itu mungkin dari kami mungkin bisa menjawab Pak. Terima kasih. Ada lagi yang lain? Silakan. Dari Adpem ini sudah mulai muncul namanya, suaranya. Silakan. Bu, Bapak Ibu, mohon izin RUP ini berdasarkan apa yang telah disampaikan oleh Pak Arif tadi per tanggal 24 Maret ya. Itu screenshot yang kita bisa dapat di dashboard, Bapak Ibu mungkin bisa lihat di dashboard RUP. ITKP kita, Indeks Tata Kelola Pengadaan di Kabupaten Malinau saat ini RUP kita baru 44%. Jadi ini sangat rendah sekali Bapak Ibu ya, tidak mencapai 50%. Ini pengaruhnya apa Bapak Ibu? Ya, jadi kami sudah berusaha 2 tahun terakhir untuk meningkatkan ini. Ini RUP ini, ETKP ini berpengaruh terhadap RB General. RB itu Reformasi Birokrasi General kita yang selalu ditekankan oleh Pemda Malinau agar ini bisa meningkat. Nah, dengan adanya penurunan penginputan RUP ini sangat berpengaruh sekali Bapak Ibu ya. Jadi bukan tidak Bapak Ibu sebagai admin RUP bukan berarti ini pekerjaan yang mudah atau pekerjaan sampingan. Jadi Bapak Ibu adalah salah satu ujung tombak dalam RB General pada pelaksanaan PBJ di area PBJ. Jadi sungguh sangat dibutuhkan sekali dan Bapak Ibu harus benar-benar fokus terhadap ini. Dan ini hanya penyampaian kami Bapak Ibu ya, karena waktunya sudah lewat sampai 31 Maret kemarin. Jadi hal ini ada review-review seperti ini hanya untuk melengkapi dan ini sangat penting untuk pelaksanaan PBJ ke depannya. Jadi kalau Bapak Ibu tidak melaksanakan juga dan lambat-lambat juga ini berpengaruh terhadap percepatan pelaksanaan PBJ kita di Malinau. Adapun RB tadi ya, mungkin kita harus bersabar karena pengaruhnya RUP ini terhadap pembagi-pembagi dari nilai-nilai yang ada di RB area PBJ ini sangat berpengaruh sekali. Mungkin bisa nanti kami akan share setelah nanti dibagikan dari LKPP berapa nilai RB kita nanti setelah adanya hasil perjuangan dari teman-teman yang 44% ini.
Jadi Bapak Ibu yang tahun 2024 yang lalu itu kami sangat berterima kasih sekali. Nilai kita 100 ya, dengan catatan. Ya kan ada 120 itu. Nah, dengan catatan 120 tapi itu sudah nilainya 100. Nah, itu sangat sangat bagus sekali. Namun pada tahun ini mengapa dan apa kendala kita untuk tidak bisa menyelesaikan itu sampai dengan angka yang 100. Padahal beberapa waktu lalu sudah kami sampaikan bahwa diupload saja, diselesaikan saja. Adapun revisi-revisi yang seperti ini bisa kita lakukan melalui daring maupun luring Bapak Ibu. Nah, jadi seperti itu mungkin dari kami. Mungkin masih ada lagi pertanyaan, ada tambahan? Ya. Sebagai informasi tambahan Bapak Ibu, mungkin ini sangat penting sekali Bapak Ibu, kami katakan sangat penting, yaitu bahwa registrasi akun terpusat untuk satuan kerja di Inaprok ya pada saat ini kami laporkan PA yang telah terverifikasi oleh admin verifikator itu dari pengguna anggaran baru ada 9. Kalau tidak salah kita PA-nya ada 43. Nah, ini kecil sekali progresnya nih, Bapak Ibu. Persentasenya sangat kecil. Kemudian PPK baru ada 7 satuan kerja. Nah, ini juga padahal PA-nya sudah 9 nih. Kemudian bendahara baru ada 4. Bagaimana mau cair, Bapak Ibu? Jadi kalau kalau sekarang baru ada 9 OPD atau satuan kerja yang PA-nya ini bagaimana mau melaksanakan pemilihan? Jadi ini sangat bertolak belakang sekali dengan tujuan percepatan kita, Bapak Ibu. Ya, kemudian eh, satuan kerja yang untuk PPK-nya baru ada 7. Waduh, baru ada 7 aja yang pengen melaksanakan pemilihan ini. Kemudian bendaharanya baru ada 4. Ya Bapak Ibu yang hadir pada hari ini, mohonlah kiranya bisa memberikan informasi ini. Apalagi kalau kita sudah membagikan eh, kemarin sudah kita sosialisasikan, kemudian ada tugas tim teknis, berarti tim teknis ini tidak berjalan di OPD Bapak Ibu. Ya, jadi eh, kalau bisa tugas dan tanggung jawab kita bisa kita laksanakan bersama-sama agar kita saling mendukung. Karena sebagaimana yang sudah kami sampaikan tadi, kita saling bersinergi Bapak Ibu. Kami tidak akan bisa mengerjakan semua pekerjaan Bapak Ibu seperti tadi RUP tadi yang baru 44% ya mempengaruhi ITKP yang muaranya pada reformasi birokrasi kita, maka hal tersebut hanya bentuk himbauan seperti ini kami nggak berdorongan himbauan, tapi kalau Bapak Ibu tidak ada action melakukannya, maka hal tersebut juga tidak bisa kita laksanakan dan tidak akan berhasil. Nah, kemudian ini ada pertanyaan nih, Pak Arif. Yang dimaksud penyesuaian rasionalisasi dalam tabel rekapitulasi RUP berdasarkan MCP KPK. Yang dimaksudkan penyesuaian rasionalisasi dalam tabel rekapitulasi RUP berdasarkan MCP KPK. Kemudian, ya, silakan Pak Arif. Ya, izin jawab Bapak Ibu. Jadi terkait pertanyaan tersebut tentang rasionalisasi efisiensi ya. Iya. Jadi Bapak Ibu, artian kata-kata
Mohon maaf, semoga dari speaker mic-nya Pak Arpen bisa ah, muncul suaranya. Ya, masih sudah bisa didengar ya Bapak Ibu ya. Jadi rasionalisasi keterangan, rasionalisasi anggaran di keterangan rekap tersebut adalah maksudnya Bapak Ibu yang di satuan kerja terdampak adanya efisiensi untuk paket kegiatan yang RUP-nya sudah terumumkan di awal di Januari terdampak, maka Bapak Ibu lakukan revisi kembali ya. Itu yang dimaksudkan Bapak Ibu. Kemudian menambahkan tadi informasi terkait tentang akun terpusat. Jadi pelaksanaan proses pemilihan penyedia atau pelaksanaan PBJ untuk paket kegiatan e-katalog sangat diperlukan adanya akun PPK dan bendahara Bapak Ibu dengan jumlah yang sudah terverifikasi oleh admin verifikator yang ada di BPBJ itu nantinya akan sangat menghambat pelaksanaan PBJ di satuan kerja Bapak Ibu dan program percepatan pengadaan barang dan jasa ini juga akan sangat terganggu ya. Jadi sulit untuk bisa kita capai secara bersama manakala akunnya pun sampai di April ini belum tuntas Bapak Ibu. Jadi mohon mungkin dari Bapak Ibu admin RUP bisa sebagai kepanjangan informasi untuk di satuan kerja Bapak Ibu menyampaikan ke pejabat yang ada di sana supaya bisa dituntaskan proses registrasi maupun verifikasi akun terpusat Inaprok ya. Berikut juga untuk yang tanda tangan elektronik. Pada pertemuan sebelumnya atau pada Zoom meeting sebelumnya sebelum liburan kami dari bagian pengadaan barang dan jasa juga sudah mensosialisasikan akan hal ini. Mungkin itu Pak Arbain, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Arif. Ada yang nanya nih Pak Arif, tapi mungkin saya bacakan aja. PA itu yang akunnya sudah terverifikasi itu Dinas Kesehatan, Inspektorat, Dukcapil, Dishub, Satpol PP, DPMD, PUPR, BKPP, dan DLH. Itu 9 PA ya. Kemudian 7 PPK, Dinkes, DLH, Dishub, Pol PP, PUPR, Bagian Umum, dan Puskesmas Melo Seberang. Adapun bendahara itu BPBJ, Baperq, Tapem, dan BKPP. Jadi bendahara ini baru ada baru ada 3 bagian, sedangkan untuk badan satu yang dinas-dinas yang lain belum ada bendahara, berarti belum cair ini. Jadi ini penting Bapak Ibu, ini terkait masalah pelaksanaan e-katalog ini. Ketika Bapak Ibu melakukan verifikasi, maka tidak bisa melakukan pemesanan. Ya, jadi tidak bisa melakukan pemesanan ataupun upload dokumen persiapan. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi sangat penting sekali dibuat cepat aja Bapak Ibu. Apa permasalahannya? Jadi media informasi yang sudah ada di apa namanya WA kita, eh, tolong kalau misalkan ada kendala-kendala Bapak Ibu di sana, Pak kita buat webinar ini terkait masalah ini. eh, Pembuatan akun terpusat yang kemarin belum belum apa namanya belum begitu melekat. Nah, memang ada sudah kami juga upload di YouTube-nya BPBJ untuk bisa dilihat berulang-ulang. Tapi kalau mau butuh penekanan lagi bisa kita lakukan. Ya seperti inilah satu kali bisa 48 OPD yang bisa kami 48 admin yang bisa kami layani. Begitu Bapak Ibu. Yang perlu kami sampaikan juga karena saat ini sudah disampaikan kepada Kepala OPD kemarin oleh Pak Kabak BPWJ dan mungkin ini dan ini bentuk tindak lanjut dari hasil eh, hasil pelaksanaan penginputan RUP ini menjadi fokus dari Pak Sekretaris Daerah. Ini hasil dari kehadiran Bapak Ibu akan kami sampaikan melalui Pak Kabak BPJ yang hadir pada saat ini sehingga nanti ketika ada kendala-kendala yang tidak menginput atau tidak merealisasikan pelaksanaan penginputan RUP ini nanti menjadi catatan bagi beliau. Mungkin begitu Bapak Ibu. Silakan apabila masih ada, kita sampai 1,5 jam ya.
biar dapat dua. Sudah, baik. Sekarang sudah jam 9.02. Nah, masih ada Bapak Ibu yang perlu ditanyakan? Mungkin banyak hal sudah yang kami sampaikan tadi terkait itu, kemudian kebutuhan RUP ini seperti apa. Bapak Ibu mungkin bisa menyampaikan apa hal-hal yang menjadi kendala di sana. Silakan Bapak Ibu. Kami masih berikan waktu sampai dengan jam 10 pas ya. Masih ada 7 menit tadi. Ya, ini ada pertanyaan lagi masuk dari Disub nih Pak Arif. Untuk bendahara proses pembuatan akunnya, apakah sama dengan TPK dan PA? Silakan Pak Arif. Ya, terima kasih Pak Ben. Jadi untuk registrasi dan verifikasi akun bendahara tahapannya sama, kurang lebih sama seperti PA PPK, cuma nantinya di dalam penentuan manajemen akses nanti dipilih sebagai bendahara seperti itu sih Bapak Ibu. Prosesnya kurang lebih sama seperti registrasi dan verifikasi untuk akun PA PPK. Mungkin itu Bapak Ibu. Ya mungkin seperti itu Pak Joennya dari Disub. Apakah diperlukan juga tanda tangan elektronik bendahara Pak? Ya, langsung Pak Ben. Silakan Ya, langsung Pak. untuk tanda tangan elektronik hanya untuk pejabat PA, KPA, dan PPK, Bapak Ibu. Untuk bendahara tidak memerlukan tanda tangan elektronik. Mungkin itu Pak Ben. Ya begitu Pak Joennya. Ada lagi yang lain? Kita masih ada waktu 5 menit. Silakan ditanyakan saja. Kalau di sini bisa langsung nanya. Jadi tidak perlu ragu-ragu. Atau ada yang mau disampaikan, misalkan yang masih ada apa namanya sisa-sisa kue lebaran bisa dikirimkan ke PBBJ, itu juga bisa, masih ada gitu kan. Mumpung masih 5 menit ini bisa lewat kurir. Takutnya kalau dia sampai eh, lebaran haji itu agak lama ya, nanti bisa jadi hapak sudah itu. Bu Helen, ada yang ditanyakan? Oh ya Pak, mengucapkan selamat maaf lahir batin. Ya, terima kasih Bu, sama-sama. Untuk ke DPMD barangkali Pak, karena ini hal baru buat teman-teman, eh, kemungkinan besar kami akan menghadap langsung ke Pak Arief. Mungkin Pak Arief sudah tahu. Oke, Oke. demikian. Terima kasih. Jangan jangan ditolak ya Pak ya. Baik, eh, terima kasih Bu Ellen. Jadi sebagaimana yang telah sudah kami sampaikan di awal, baik melalui penyampaian kami tadi maupun di chat WA Group juga, bahwa memang bukan kami tidak bisa melayani di sini. Ya, jadi sebenarnya kebutuhan dalam eh, perhitungan kami ya di sini nih masih banyak kekurangan. Jadi kekurangan personil sehingga untuk berbagi tugas itu ini bukan keluhan ya, untuk informasi aja. Kami tidak mengeluh untuk hal pekerjaan. Jadi memang sudah bagian dari tugas kami. Namun ketika Bapak Ibu nanti pelayanannya kurang maksimal, maka kami mengambil metode-metode seperti ini.
Ya, metode-metode seperti ini untuk lebih efektif dan efisien. Jadi eh, ada hal-hal yang semacam ini bisa Bapak usulkan di grup. Nah, kita akan melakukan ini. Ada beberapa yang mungkin menjadi kendala. Nah, sehingga munculnya juga adanya webinar semacam ini dengan adanya teman-teman yang datang berulang-ulang. Jadi bukan kami tidak mau menerima, hanya saja mungkin akan menjadi kendala di Bapak Ibu dan juga di kami. Kendala yang pertama, ketika kami melayani yang lain, Bapak akan menunggu, Bapak Ibu akan menunggu. Kemudian kendala yang lainnya, sehingga yang tadinya bisa kita selesaikan dalam waktu 1 hari, akan bisa kita selesaikan dalam waktu berhari-hari. Nah, sehingga itulah yang menyebabkan apa namanya, kami mengambil langkah-langkah semacam ini. Mungkin begitu, Bu Ellen ya. Terima kasih. Mungkin Pak Arif bisa menambahkan. Baik, Pak. Kemungkinan ini Ya, mungkin mungkin kalau menambahkan apa ya, Pak? Ya, ya mungkin sesuai aja sih yang disampaikan oleh Pak Arbain bahwa kita mencoba menggunakan media Zoom sebagai salah satu strategi yang efektif dalam rangka sharing pengetahuan dalam pelaksanaan tugas kita masing-masing di satuan kerja. Mungkin itu, Bu. Terima kasih, Bapak. Ya, terima kasih Pak Arif. Terima kasih Bu Ellen. Tadi ada yang mau disampaikan lagi bagaimana Bu Ellen? Masih ada 1 menit. baik, ya, kalau boleh diperpanjangkan lagi sedikit, Pak. Eh, Kami bukan bukan tidak mau dalam hal yang Zoom seperti ini. Ini sebenarnya lebih lebih baik untuk kami. Nah, kebetulan kami ini baru, jadi admin-admin ini baru. Kalau saya mungkin bisa memahami, tapi admin-admin yang baru ini belum bisa memahami atau apapun. Dia belum bisa menangkap apa yang kita sampaikan secara online. Lebih lebih alangkah lebih baiknya jika itu bertatapan langsung, gitu kan Pak. Jadi langsung kita paham. Seperti saya, kalau saya ya terus terang aja, kalau lewat Zoom saya kurang paham. Tapi kalau saya langsung pada intinya, pada klik 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 kliknya itu, disitulah saya bisa memahaminya. Nah, itu Pak. Tapi kalau Bapak menjelaskan, oh ini begini-begini, saya tidak bisa menangkapnya. Tapi kalau saya langsung di depan Bapak berbicara sambil mengelik, 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 saya langsung paham. Nah, saya juga bisa berharap teman-teman yang baru ini bisa seperti saya, atau ya saya juga belum berkomunikasi sama mereka. Tapi jauh 1 bulan sebelumnya kita sudah mengarahkan, kemarin ada beberapa kekurangan penginputan. Bukan kekurangan penginputan, tapi belum diumumkan gitu ya Pak ya. Nah, ini jadi kendala lagi. Kemarin saya dikabari lagi bahwa ini belum sekian, belum terumumkan. Makanya saya sampaikan ke setiap admin, langsung segera menuju ke Barjas untuk menginput langsung dan clear di situ. Seperti yang saya lakukan selama ini Pak Ano Barim. Kalau saya kan nginputnya kalau udah selesai udah pulang. Oke Pak Arif, makasih Pak Arif, Pak Arbain masukannya. Ya, terima kasih Bu Ellen. Memang butuh juga kadang-kadang Pak Arif di sini kan apa namanya, yang ASN yang yang perempuan ini cuma 2, ini cuti lagi 1. Jadi Pak Arif jarang-jarang lihat bendahara gitu kan, lihat admin. Memang kadang-kadang butuh dikunjungi juga Bu. Nah cuman itu tadi, kalau ketika nanti pada saat pelayanan kami kurang maksimal, kadang-kadang Ibu harus menunggu dan lain sebagainya. Nah itu mohon dimaklumi. Karena kami sendiri juga mengalami hal itu ketika kami datang ke LKPP. Bahkan kami mendengar langsung konsultasi ini sangat menyita waktu kata mereka. Itu mereka ya, bukan kami yang cerita. Itu mereka mengeluhkan ketika kami datang ke sana. Karena yang datang juga bukan kami sendiri. Nah, demikian Bapak Ibu, sudah banyak yang kita bahas, sudah banyak yang kita ceritakan dan banyak diskusi.
serta materi yang sudah disampaikan oleh Pak Arif tadi selaku narasumber. Mungkin ada waktunya nanti lagi kita akan metodenya mungkin langsung praktek. Jadi bukan penyampaian, langsung praktek. Nanti kalau ada waktu yang lain ya. Mudah-mudahan kita diberikan selalu kesehatan dan diberikan waktu untuk punya kesempatan menyelesaikan tugas-tugas kita. Ya, baik Bapak Ibu, mungkin Pak Arif ada closing statement dari kegiatan ini. Silakan Pak Arif. Ya, terima kasih Pak Arif. Terima kasih atas partisipasi aktif Bapak Ibu sampai dengan saat ini. Kemudian terima kasih juga kepada Bapak Arif selaku narasumber yang sudah transfer knowledge ya atau ilmunya yang banyak ini. Kemudian semoga kegiatan ini bisa bermanfaat untuk kita semua dalam penyusunan RUP di tahun 2025 secara efektif dan efisien. Mungkin tadi saya tidak sempat menyampaikan pantun. Mungkin saya coba menyampaikan pantun. Ke warung beli es doger, diseruput sambil duduk senja. Kalau anggaran bikin deg-degan jantung bergetar, tenang aja, ada narasumber yang bantu kerja. Ya, satu lagi nih. Mantap. Mantap. Pergi ke pasar beli pepaya, pulang-pulang bawa alpukat. Kalau ada RUP yang beda gaya, jangan panik, tinggal di review cepat. Nah, dengan ini kegiatan webinar hari ini secara resmi kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Pak. Terima kasih. Silakan yang belum mengisi daftar hadirnya, silakan diisi Bapak Ibu. Terima kasih Pak Pain. Pak. Sama mohon maaf. Kira-kira tadi itu sore masih utuh ya? Sebentar ya. Inlet ya.